Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dr. Faizul Hasan. Bapak, Ibu, adik-adik yang saya hormati, channel YouTube ini sengaja saya buat untuk memberikan kemudahan kepada teman-teman semua, rekan-rekan, adik, para kolega, karena di saat pandemi ini saya yakin terutama yang ingin meneliti mengalami banyak kendala ya, namun jangan pantang menyerah karena selalu ada cara, untuk tetap bisa produktif, menulis, baik skripsi, disertasi, tesis, maupun manuskrip. Oke, di video berdurasi 10 menit ini saya akan berdiskusi dan memaparkan peluang-peluang apa saja yang bisa kita ambil, untuk bisa tetap produktif menulis di saat pandemi ini. Sebenarnya, rekan-rekan semua, kalau kita berpikir sejenak, pandemi ini sangat berdampak, besar terhadap kita yang khususnya di bidang, penelitian ya, dan terutama bagi mahasiswa yang diharuskan, untuk mengambil data primer atau Bapak Ibu semua. Namun, sebenarnya ketika kita menggali lebih cermat lagi, ada beberapa strategi yang bisa kita ambil, termasuk salah satunya penggunaan data-data sekunder yang sebenarnya sudah ada dari dulu, namun kita mungkin masih belum bisa bagaimana cara melakukannya. Nah, yuk kita semua, melihat data-data apa saja yang bisa kita, peroleh ya, atau bisa kita olah. Nah, di video ini sengaja saya membuat suatu tema pengolahan data sekunder sebagai solusi saat pandemi COVID-19, rekan-rekan semua. Sebenarnya ada beberapa, data sekunder yang bisa kita olah, rekan-rekan. Salah satunya yang sangat populer di Indonesia adalah data-data Riskersdas yang, secara reguler dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan dan itu bisa kita akses. Namun ada beberapa prosedur yang harus kita, lalui sebelum, kita mendapatkan raw datanya. Ada lagi data-data yang, secara, mendapatkannya adalah gratis seperti Indonesian Family Life Support atau FLS dan ada, data dari BKKBN atau yang lagi tren juga data yang, keluar dari, asuransi kesehatan ya, BPJS, itu juga, sangat bisa untuk kita olah. Dan yang sedikit, menimbulkan banyak pertanyaan kemarin di beberapa episode sebelumnya yaitu, review. Karena ada beberapa tipe, yaitu ada narrative review, scoping review, systematic review, dan meta analysis, yang sekarang sedang tren, rekan-rekan semua dan Bapak Ibu. Apa sih perbedaannya, dari beberapa review ini? Baik, untuk edisi kali ini saya akan sedikit mengupas tentang, systematic review dan meta analysis. Nah, secara singkat, eee ini saya sadur dari, sumber jurnal ya, dan beberapa literatur. Nah, ini kalau kita gambarkan sedikit, sebagai figur, rekan-rekan semua, review itu atau literatur review, kita ketahui skopnya sangat luas ya, sangat luas. Kalau di video kali ini kita gambarkan dalam, bentuk gambar warna pink. Sedangkan, systematic review itu lebih spesifik karena yang, berdasarkan guideline-nya systematic review itu ada, beberapa guideline yang harus diikuti. Contohnya seperti menggunakan Prisma, guideline, dan lain-lain. Sedangkan meta analisis sendiri itu adalah hasil metadata yang kita, dapatkan ketika kita melakukan systematic review. Sehingga, metadatanya itu bisa kita olah
dan bisa kita sintesis dengan menggunakan teknik statistik tertentu. Ya, dan itu yang menjadikan meta analisis itu sangat kuat Bapak Ibu untuk menjadi dasar eviden dalam pengambilan clinical setting di rumah sakit. Dan secara hierarki, kalau kita perhatikan bahwa systematic review dan meta analisis itu menduduki puncak hierarchy of evidence. Artinya ketika kita bandingkan dengan individual study, bahwa systematic review dan meta analisis itu sangat kuat hasilnya karena merupakan gabungan dari bisa beberapa randomized control trial atau studi-studi yang lain, Bapak Ibu. Dan ini adalah macam-macam systematic review dan meta analisis yang akan saya bahas di episode selanjutnya secara detail satu persatu Bapak Ibu. Perlu diketahui yang pertama yaitu prevalensi systematic review dan meta analisis. Ini nantinya di sini kita akan mempuling atau menggabungkan prevalensi dari beberapa jurnal sesuai dengan PICO. Nah, apa PICO itu juga akan saya jelaskan di episode berikutnya. Kemudian kita pool semua, misalkan kita akan mengidentifikasi prevalensi gangguan tidur pada pasien stroke atau prevalensi yang lain. Nah, jurnal-jurnal yang terkait tentang prevalensi gangguan tidur itu akan kita pulling off secara bersamaan dan kita akan melihat prevalensinya secara global, Bapak Ibu. Nah, disitulah kekuatan meta analisis. Jadi kita juga bisa melihat faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi prevalensinya. Contohnya kalau di individual study, misalkan studi A dilakukan di Indonesia dan studi B dilakukan di Jepang. Namun risk faktor dari masing-masing individual study itu akan sangat berbeda kan Bapak Ibu, mengingat posisi negaranya juga berbeda ya. Namun di dalam meta analisis ini kita bisa menarik satu kesimpulan apakah faktor penambahan usia atau faktor gender itu berkontribusi aktif terhadap peningkatan prevalensi. Nah, di situ. Yang kedua yaitu pairwise meta analysis. Nah, ini khusus untuk studi-studi yang menggunakan desain randomized control trial atau interventional study, Bapak Ibu, sehingga kita bisa menggabungkan dalam satu meta analisis ini. Dan yang selanjutnya diagnosis meta analisis ini sangat unik karena kita bisa melihat seberapa sensitif suatu kuesioner untuk menegakkan diagnosa dalam clinical setting. Jadi kuesioner-kuesioner yang memiliki yang mengukur konsep yang sama bisa kita bandingkan secara simultan dan kita bisa melihat sensitivity dan spesifikasinya dari kuesioner itu. Dan selanjutnya dose respon meta analisis ini juga sangat unik karena di sini kita bisa melihat jika diberikan treatment yang sama, namun dosisnya berbeda-beda, seberapa efektif? Yang mana yang lebih efektif? Short season atau long season? Nah, itu juga unik di sini. Dan yang paling sedang hot sekarang ini adalah network meta-analysis, Bapak Ibu, karena di sini kita bisa membandingkan berbagai macam treatment secara simultan dalam satu waktu tertentu dengan teknik statistik tertentu. Jadi kita bisa melihat ranking satu treatment yang mana yang memiliki ranking pertama dan yang lainnya. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan untuk memberikan treatment terhadap simptom ini atau penyakit ini, treatment ini yang paling dianjurkan. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk langkah-langkahnya, ini ada beberapa langkah, namun secara detail kita akan bahas satu persatu sesuai dengan tipe meta analisis di pertemuan berikutnya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sebagai pertemuan pengenalan berbagai tipe systematic review dan meta analisis. Jangan lupa subscribe di channel Dr. Faizul Hasan dan share, like, dan komen. Oke, terima kasih.